Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perancangan bangunan, yaitu langkah-langkah untuk merancang atau mendesain sebuah bangunan. Nah, yang pertama kita perlu tahu apa toh yang dimaksud dengan merancang. Di sini dari berbagai sumber yang saya baca, saya mendefinisikan bahwa merancang itu adalah suatu kegiatan untuk mengubah kondisi awal ke kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi kondisi masa depan itu biasanya sesuatu yang lebih baik dari kondisi awalnya. Di sini saya gambarkan kondisi awal itu sebagai sebuah tanda tanya, di mana kondisi awal itu bisa berbagai macam. Kalau dalam bidang merancang bangunan, kondisi awal itu bisa berupa tanah kosong yang harus kita rencanakan untuk mendirikan bangunan di tanah tersebut. Bisa juga kondisi awalnya adalah sebuah bangunan yang sudah ada, kemudian dirancang, direnovasi, dan dirubah menjadi kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, dari kondisi awal ini, kemudian ada proses merancang dan akan muncul suatu kondisi yang lebih baik yang diinginkan. Ada 3 persyaratan utama dalam merancang bangunan. Yang pertama, bangunan harus fungsional. Karena setiap kali akan mendirikan suatu bangunan, pasti sudah diputuskan bangunan itu nanti peruntukannya untuk apa. Jadi ketika merancang, kita harus merujuk pada peruntukan yang ditentukan, maka bangunan harus jadi fungsional sesuai dengan peruntukan. Kemudian yang kedua, bangunan harus kuat dan dapat memberikan rasa aman bagi penggunanya. Jadi pada poin yang nomor 2 itu adalah faktor safety-nya. Bangunan harus memberi rasa aman. Kemudian yang ketiga, bangunan harus mempunyai estetika keindahan. Apabila ketiga hal ini bisa dipenuhi pada suatu bangunan, maka konsep nyaman pada suatu bangunan akan tercapai. Jadi kalau bisa saya sampaikan sekali lagi bahwa nyaman itu bisa terwujud apabila bangunan itu memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, harus fungsional. Kedua, harus kuat dan memberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga, bangunan harus mempunyai estetika keindahan. Nah, sebelum kita merancang sebuah bangunan, ada beberapa data utama yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada gambaran umum. Gambaran umum itu artinya bangunan itu nanti apa toh fungsinya, bagaimana peruntukannya, seperti apa yang diinginkan, misalnya modelnya seperti apa, gayanya yang bagaimana. Nah, itu adalah gambaran umum dari bangunan yang akan dirancang. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan data lokasi site. Site itu adalah tanah atau coupling tempat untuk mendirikan bangunan. Nah, kemudian yang ketiga, kita membutuhkan data kondisi existing site. Jadi, pada site di mana kita akan mendirikan bangunan, itu di sekelilingnya ada apa? Existingnya bagaimana? Mungkin pada site tersebut sudah ada sumber air yang bisa digunakan, ada vegetasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu harus didata dengan teliti. Kemudian yang keempat, kita harus mempunyai data potensi site. Jadi pada poin nomor 3 dan 4 itu hampir mirip. Ada sesuatu pada site tersebut yang berpotensi untuk dimanfaatkan pada bangunan kita. Atau mungkin juga ada sesuatu pada site itu yang harus kita minimalkan efek buruknya ke bangunan atau efek yang menimbulkan ketidaknyamanan pada bangunan. Misalnya pada satu lokasi site, pada bagian yang berbatasan dengan jalan yang kebetulan mau kita gunakan sebagai aksesibilitas, kok ada tiang listrik. Nah, itu nanti membutuhkan solusi tersendiri agar bangunan itu tetap nyaman. Yang selanjutnya, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan yang dapat mendukung proses perancangan itu adalah studi literatur. Ini pasti ya. Jadi misalnya
kita mau membuat sebuah bangunan yang peruntukannya untuk rumah sakit misalnya. Nah, kita perlu melakukan studi literatur. Bagaimana toh rumah sakit itu, syarat-syaratnya apa, kemudian ruangan-ruangan yang ada di situ apa saja. Nah, ini perlu dilakukan. Kemudian misalnya bangunan itu akan menggunakan gaya Mediterranean. Berarti kita harus melakukan studi literatur. Gaya Mediterranean itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, elemen-elemen atau ornamennya yang seperti apa. Nah, itu dilakukan melalui studi literatur. Dan beberapa hal lain yang akan mendukung tercapainya hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kita juga mungkin perlu melakukan studi banding. Jadi mungkin perlu mengunjungi suatu bangunan yang memiliki fungsi seperti yang akan kita rencanakan. Nah, yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting, kita perlu menentukan tema desain. Tema dari desain kita itu seperti apa toh? Misalnya mau membuat sebuah bangunan yang konsepnya itu terbuka, memanfaatkan potensi alami secara maksimal untuk menghemat energi misalnya. Kemudian kita akan menerapkan bangunan yang bergaya country. Nah, itu ada pada tahap menentukan tema desain. Nah, sedangkan analisa desain itu terdiri dari yang pertama, analisa pemakai bangunan. Jadi nanti kita akan menentukan bangunan itu yang menggunakan siapa. Kemudian yang kedua ada analisa kegiatan dan kebutuhan ruang. Berikutnya ada hubungan antar ruang. Kemudian organisasi ruang, analisa kondisi lingkungan, analisa site, analisa drainase, analisa sirkulasi kegiatan, analisa kebisingan, dan analisa penampilan bangunan. Jadi untuk menentukan penampilan bangunan pun perlu dilakukan analisa berdasarkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama ini sangat penting, kita perlu melakukan analisa pemakai. Pemakainya itu siapa? Berapa orang yang akan menggunakan bangunan tersebut? Sebagai contoh, misalnya kita mau merancang sebuah bangunan rumah tinggal. Siapa yang menggunakan? Oh, usernya atau pemakainya itu adalah satu keluarga, di mana kepala keluarganya seorang dokter misalnya, istrinya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, yang satu usia SMA, kemudian yang kedua masih SD. Nah, itu perlu didata atau diidentifikasi. Itu ketika kita menentukan pemakainya siapa. Kemudian setelah itu kita perlu melakukan analisa kegiatan. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi pengguna. Nah, pengguna itu ketika berada di dalam bangunan, pasti kan dia akan melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu. Nah, itu apa saja yang dia lakukan di situ? Kegiatannya apa saja? Itu semuanya diidentifikasi juga. Jadi mendata semua kegiatan. Sebagai contoh, ibunya ibu rumah tangga. Apa yang dilakukan di rumah? Oh, misalnya dia masak, dia melakukan hobinya apa, mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Itu diidentifikasi secara detail. Misalnya kepala rumah tangganya dokter. Dokter ngapain saja di rumah? Oh, dia buka praktek di rumah. Nah, dari situ nanti akan memunculkan kebutuhan ruangnya itu apa saja. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisa kegiatan, langkah berikutnya adalah melakukan analisa kebutuhan ruang. Setelah semua kegiatan dicatat, diidentifikasi, kemudian yang pertama, menentukan perabot yang menunjang kegiatan. Perabot atau furniture ya. Misalnya, seorang pelajar, dia perlu melakukan kegiatan belajar, kemudian membutuhkan tempat untuk melakukan pembelajaran online misalnya. Nah, dari situ kan memunculkan fasilitas apa yang dia butuhkan. Oh, dia membutuhkan meja, dia membutuhkan kursi. Kemudian ketika dia melakukan aktivitas yang lain di dalam kamar, oh butuh lemari pakaian. Nah, dari sini
akan muncul perabot-perabot atau furniture yang menunjang kegiatan. Setelah itu, perabot-perabot ini ditentukan dimensinya. Misalnya meja tulis itu ukurannya berapa kali berapa, kursinya membutuhkan ruang berapa kali berapa. Setelah semuanya dijumlah, kita juga perlu menentukan toleransi untuk pergerakan. Jadi kalau perabot itu hanya di jumlah dimensinya atau ukurannya, kan berarti kita hanya menata perabot dalam satu ruang yang hanya cukup untuk perabot. Makanya kita perlu menentukan ruang untuk sirkulasi atau untuk pergerakan. Nah, ini besarnya minimal, paling minim itu 30% dari poin nomor 1. Ini angka minimal ya. Jadi semakin kita memberikan ruang untuk pergerakan itu semakin besar, maka suasana ruang itu akan semakin lega. Nah, setelah dua hal ini selesai kita tentukan, maka akan muncul kebutuhan ruang. Dari tadi penghuninya siapa saja, kegiatannya apa saja, maka akan muncul membutuhkan ruang apa saja pada rumah tinggal tersebut atau pada bangunan tersebut. Misalnya kemudian muncul, oh ternyata butuh ruang tamu, butuh ruang praktek dokter, karena tadi sebagai contoh saya sampaikan kepala rumah tangganya adalah seorang dokter. Kemudian butuh ruang tidur. Nah, ini ditulis satu demi satu kebutuhan ruang yang memang harus ada. Kemudian sesudah kita menentukan kebutuhan ruang, kita juga menentukan hubungan antar ruang. Ada 3 hubungan antar ruang. Yang pertama hubungan fungsional, kedua hubungan visual, ketiga hubungan langsung. Hubungan fungsional itu artinya antara ruang satu dan ruang yang lainnya itu secara fungsi dia itu akan saling mendukung. Sebagai contoh dapur sama ruang makan. Nah, di situ ada hubungan fungsional. Maka nanti ketika kita mengatur layout denahnya, oh antara dapur dengan ruang makan perlu kita letakkan pada posisi yang berdekatan. Kemudian yang kedua misalnya hubungan visual, bisa dicari ruang apa ya, antar dua ruang apa yang membutuhkan hubungan visual. Jadi di sini nanti kita harus pandai-pandai menentukan dan membayangkan ketika kita beraktivitas itu sebaiknya bagaimana ya, nyamannya seperti apa ya. Sekarang misalnya ini hubungan langsung. Hubungan langsung misalnya antara ruang tidur sama ruang tamu. Perlu tidak ada hubungan langsung. Nah, kalau tidak perlu ada hubungan langsung berarti posisi peletakannya dalam mengatur layout denah mungkin antara dua ruang tersebut tidak perlu kita letakkan pada tempat yang berdekatan. Jadi 3 hal ini fungsinya adalah seperti itu, seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, di sini ini adalah semacam diagram yang memudahkan kita dalam menentukan hubungan antar ruang. Ditulis dulu ke bawah gini secara vertikal, kemudian silakan ditarik garis. Nah, di sini kita bisa menentukan antara ruang tidur dan ruang kerja. Oh, ada hubungan yang dekat. Kita tandain. Antara ruang tamu sama ruang makan, hubungannya tidak dekat dan mungkin tidak perlu hubungan langsung. Ini yang kita lakukan ini nanti akan membantu ketika kita mengatur layout ruang. Jadi akan lebih gampang, sudah ada outline-nya secara garis besar. Nah, setelah tadi kita melakukan pengaturan untuk menentukan hubungan antar ruang, sekarang kita akan mengatur organisasi ruang. Nah, organisasi ruang itu di sini sudah tergambar kira-kira nanti posisinya itu di mana ruang-ruang tersebut dalam bentuk seperti ini. Misalnya nih, ruang tamu masuk ke ruang keluarga, ada ruang makan. Nah, ini adalah notasinya, ada hubungan erat antara ruang tamu dan ruang keluarga. Kemudian antara ruang tamu ke ruang kerja, dia tidak ada hubungan yang erat. Nanti dari yang terlihat di sini ada hubungan erat dan tidak, itu akan membantu kita ketika mengatur ruang-ruang tersebut, mana yang harus berdekatan, mana yang tidak perlu berdekatan, mana yang harus mempunyai hubungan langsung secara visual, mana yang tidak. Jadi ini akan mempermudah ketika mengatur denah.
Selanjutnya akan saya tunjukkan dengan sebuah contoh. Saya akan lihat dari Google Street View. Misalnya kita mempunyai lokasi site yang terlihat di Google Street View. Nah, misalnya saya mempunyai lokasi seperti ini. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kondisi existing site, potensi site itu harus didata dengan teliti. Misalnya di sini, ini adalah jalan yang sudah beraspal. Lebar jalan ini perlu kita ketahui berapa ukurannya, karena nanti akan mempengaruhi berapa lebar pintu masuk atau aksesibilitas ke area site kita. Kemudian, oh di sini ada gang. Gang ini lebarnya berapa? Dan ternyata di sini ada gapuro. Nah, gapuro ini nanti akan berpengaruh juga. Misalnya tanah kita adalah di area sini ya, kita akan membangun di daerah sini. Ini nanti akan berpengaruh ketika kita membangun rumah di sini, karena di sini ada gapura. Kemudian ini ada selokan atau sungai kecil. Ini perlu kita ukur juga berapa lebarnya, nanti akan mempengaruhi. Dan terlihat di gambar, ini ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon, itu mana yang akan dipertahankan sebagai pendukung bangunan, mana yang harus ditebang. Nah, itu nanti harus didata satu demi satu. Posisi pohonnya di mana, jenisnya apa, apakah perlu dipertahankan, ataukah apakah harus ditebang semua. Dan yang paling penting, itu kita juga harus mengukur luasan site ini berapa, posisinya bagaimana. Kemudian di daerah ini sudahkah tersedia jaringan listrik, sudahkah ada jaringan PAM. Nah, itu nanti semuanya akan menentukan aspek-aspek ketika kita merancang bangunan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan arah ya. Arah timurnya di sebelah mana, arah utaranya di sebelah mana, karena kita akan menentukan bukaan-bukaan atau jendela dalam kaitannya untuk memanfaatkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan alami. Jadi, semakin detail kita mengambil data dari site, maka hasil dari perancangan kita akan lebih nyaman, karena kondisi lingkungan itu akan terakomodir mana yang mempengaruhi dan mendukung perancangan kita pertahankan, mana yang tidak akan kita siasati agar itu tidak mengganggu atau tidak membuat rancangan bangunan kita menjadi kurang nyaman. Coba kalau ini saya lihat dari posisi atas. Nah, ini adalah posisi site atau tanah yang akan kita gunakan. Terlihat dari atas ini vegetasinya masih banyak. Nah, sekarang kalau tampilannya saya buat seperti ini. Nah, ini adalah lokasi yang akan kita gunakan. Kita bisa lihat ukuran di sini berapa, jalan yang di sini berapa, ukuran tanahnya yang akan kita gunakan itu berapa. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Langkah-langkah sederhana untuk merancang sebuah bangunan agar nyaman ketika digunakan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.